Bab 076. Sayang, kata bapak, Mas kalau hari Minggu pulang ke rumah mesti ikut ronda. Nah, sekarang kan hari Minggu dan Mas juga mumpung ada di rumah. Ikut ronda gih sana. Alex melongo tak percaya. Cukup ronda di gazebo depan aja. Kalau jaket kam takutnya emsi dingin. Makanya pakai selimut deh nih. Ucap Stella sambil langsung naik ke atas tempat tidurnya dan menutup diri dengan selimut. Begitupun Alex yang bergelung selimut sampai atas kepalanya. Meski sudah digoyang dangdut tadi siang, rupanya belum mampu menghoyang hati Stella yang masih marah akibat Jamila yang ingin diperistrinya. Bukan salahnya kan kalau Jamila begitu menginginkannya. Harusnya Stella itu bangga karena Alex memilihnya. Bukan malah marah-marah begitu. Persis si bos sejuta drama yang hobi sekali menghukumnya. San, anak sana bapak sama kejamnya kayak VOC. Gerutu Alex yang kali ini tak bicara dalam hati dan malah sengaja mengencangkan suaranya agar didengar oleh Stella. Namun si cantik imut itu tetap tak mengindahkannya. Nasib, turu dijuar. Ucapnya dengan satu tangan mengambil atasan tidurnya lalu ia pakai dan berkali-kali menoleh pada Stella. Yang nampak masa bodoh dengan suaminya. Suara pintu tertutup. Hujan makin deras terdengar. Sekilas pikiran Stella tertuju pada ayah dan ibu sambungnya serta sang adik yang sedang berada di jalan. Mungkinkah mereka berhenti dan mencari penginapan atau malah melanjutkan perjalanan? Stella gelisah karenanya. Ditambah lagi dengan suaminya yang tadi ia usir keluar. Rasanya ia keterlaluan sekali. Bukan salah Alex kan kalau Jamila begitu. Jamila saja yang tidak tahu malu. Buktinya Alex dengan terang-terangan menolak wanita yang katanya cinta pertamanya itu. Stella gelisah karenanya. Saat gelisah itulah terdengar suara petir yang menyambar membuat Stella refleks bangun dan memanggil suaminya. Mas di sini. Stella terkesiap saat Alex berlari ke arahnya dan duduk di dekatnya lalu memeluk Stella dan menenangkan sang putri yang ketakutan itu. Tenanglah, ada Mas di sini. Jangan takut. Tangan Alex mengelus rambut Stella yang lembut dan sesekali diciumnya. Stella pun perlahan mulai tenang dan tak terisak lagi. Ia mengangkat kepalanya merasa heran kenapa Alex masih ada di kamar ini. Bukankah tadi jelas-jelas kalau ada suara menutup pintu? Stella menoleh pada pintu dan tertutup. Mas tutup dari dalam tadi, rupanya Alex seolah bisa memberikan jawaban dari pertanyaan istrinya tersebut. Kalau hujan begini, biasanya akan petir dan Mas takut kamu akan takut petir seperti kata Oma. Maka dari itu Mas tunggu di pintu dan benar ternyata kamu takut, sayang. Stella memandang wajah Alex yang terlihat sangat cemas itu. Mas gak kesel sama aku? Alex menggelengkan kepalanya. Manusiawi kalau kamu marah sama Mas gara-gara tadi pagi dan Mas akan selalu berusaha membuktikan kalau dia sudah tidak ada lagi di sini. Ucap Alex sambil menunjuk dadanya lalu tersenyum. Cuma kamu. Stella tak kuasa menahan rasa harunya hingga menghambur dalam pelukan Alex dan menangis dalam dekapannya. Aku cemburu, Mas paham, aku minta maaf, Mas juga. Stella tersenyum dalam tangisnya. Alex menangkup wajah istrinya lalu menghapus air mata yang mengalir di pipi lembutnya. Kedua netra mereka beradu. Kita baru saja memulai lembaran baru hidup kita. Mas belum tahu banyak tentangmu. Begitupun kamu Stella. Tapi kamu sudah jadi tanggung jawab Mas sekarang. Mari jadikan pernikahan ini menjadi mudah. Istri yang baru ia nikahi itu kembali tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mari bersama membangun rumah tangga kita menjadi rumah tangga impian. Ingatkan Mas jika bersalah jangan pernah diam.
Karena Mas gak mengerti bahasa kalbu. Ya. Ada kebahagiaan dalam tangis itu. Stella merangsek kembali dalam pelukan Alex. Sang pria alim nan soleh yang memenangkan hatinya. Bersamanya lah kinilah akan arungi bahtera kehidupan. Satu hal yang membuat Stella kagum pada Alex adalah sifat mengalah demi kebaikan yang dimilikinya. Alex rela mengalah kembali bekerja besok demi mematuhi perintah Boril sang mertua. Demi menjaga perasaan mertuanya yang marah. Bahkan ia tak marah ketika dengan seenaknya Stella meminta ikut ronda di malam pernikahannya. Udah gak takut? Tanya Alex yang dibalas gelengan kepala oleh Stella. Kalau begitu Mas boleh lanjut ronda. Stella membulatkan matanya. Ia bangkit dari pelukan suaminya lalu mencubit perut liat nan kekar itu hingga Alex meringis nyeri. Ih, gak boleh, Alex tertawa meski masih mengusap perutnya. Terus, boleh kan? Godanya sambil menaik turunkan alisnya berkali-kali yang membuat Stella malu. Namun tak menolak saat Alex merebahkannya di atas tempat tidur dan mulai membuka pijamannya. Ma, panggil Boril lagi. Namun Aprilia masih enggan membuka suaranya. Ia lebih memilih berbaring di atas jok belakang mobil sambil menyusui Azam. Boril menghembuskan nafasnya kesal kembali melajukan mobilnya. Mereka sudah memasuki jalan raya sekarang dengan Aprilia yang masih setia dengan acara ngambeknya. Hujan dan petir yang sedari tadi menemani perjalanan mereka, tak dipedulikan oleh Aprilia. Setidaknya Aprilia kan bisa meminta peluk karena sungguh udara sangat dingin sekarang. Mama, membuat Fernando Jose kesal. Om bawa ke hotel nih ya. Netra abu-abu itu pun terbuka. Lah bangun dan untungnya Azam sudah tertidur pulas sepertinya putranya tersebut kekenyangan setelah menyusu. Coba ulangin. Mau dibawa ke hotel. Ketus pria anak dua itu. Enggak mau. Maunya pulang. Ya pindah dong Ma, masa papa sendirian di depan. Gak semangat nih nyetirnya. Ngantuk asteris, kalau ngantuk berhenti Mas. Bahaya. Makanya ke depan sini. Aprilia memutar bola matanya malas. Ia tahu kalau suaminya ini sedang marah terlihat dari raut wajahnya yang tak bersahabat. Kalau dipikir-pikir juga, dia yang salah. Punya suami tapi asyik berjoget ria di depan orang banyak. Aprilia ingin minta maaf tapi ia terlalu gengsi untuk itu. Boril menepikan mobilnya secara mendadak dan hampir saja Azam terbangun meski putra satu-satunya itu akhirnya terlelap juga setelah ditepuk-tepuk pelan. Mas nih kenapa sih? Hati-hati nyetirnya, Boril memijat kepalanya. Mas ngantuk, yuk. Gak, pasti Mas modus. Mau ngajak ke hotel. Aprilia sudah hafal betul ternyata politik modus suaminya. Sampai ia tak percaya saat Boril bilang lah mengantuk. Ya udah. Kita tidur di sini aja. Tuh mulai hujan gak apa-apa deh kalau sesekali tidur di pinggir jalan. Boril mulai menekan tombol di bawah jok mobilnya agar jok yang ia duduki sedikit lebih rendah dan ia bisa berbaring. Aprilia menurunkan kakinya yang tadi tersilang. Rupanya suaminya betul-betul mengantuk dan kelelahan. Ia mulai merasa bersalah kini. Mana mungkin ia tega membiarkan mereka hujan begini tidur di mobil di pinggir jalan raya begini. Mas. Tangan Aprilia terulur menyentuh bahu suaminya. Namun Boril sepertinya sudah sangat kelelahan. Aprilia ingat kalau ia sempat beristirahat saat numpang menyusui Azam di rumah Alex sebelum pulang tadi. Sedangkan suaminya belum sama sekali.
Sejak datang kemari Boril mengikuti acara resepsi dari awal sampai akhir menemani Stella di tempatnya yang baru demi menebus rasa bersalahnya dulu dan mestilah Boril jelas kurang tidur. Ia merasa sangat egois sekarang. Aprilia pun maju ke depan melalui samping jok dan kini berada di kursi penumpang depan setelah sebelumnya memastikan Azam aman ia pindahkan ke car seat-nya. Mas. Aprilia menyesal ia tak belajar menyetir saat dulu. Mungkin jika ia bisa, sekarang ia akan menggantikan suaminya untuk menyetir. Aprilia memperhatikan wajah Boril yang nampak pulas dalam tidurnya. Di usianya yang ke-41 tahun, Boril terlihat sangat dewasa dan ketampanannya justru makin bertambah di usianya yang sekarang. Ia terlihat berwibawa dan berharisma. Entahlah mengapa Aprilia bisa mengagumi Boril seperti ini. Padahal dulu dia sangat tak suka kalau bertemu dengan ayah Stella setiap kali main ke rumahnya. Boril selalu terkesan sombong dan tak pernah menyapanya. Tanpa disangka Om Jutek itu kini menjadi suaminya. Jangan diliatin aja dong, sentuh juga. Aprilia mengerjap. Lakan bangun karena malu ketahuan memperhatikan wajah suaminya. Namun Boril menahan tangannya. Sini Ma. Ayo nyetir lagi. Udah bangun kan? Boril menganggukkan kepalanya. Iya udah bangun. But, you drive me now. Butuh beberapa detik sampai Aprilia sadar apa yang dimaksud oleh suaminya. Wajah Aprilia memerah seiring senyum di wajah Boril. Kan, suaminya ini memang ada saja akalnya. Seharusnya Aprilia sudah bisa menebak kemana arah drama ini. Enggak mau, hujan Ma, Mas gak bisa konsen nyetir. Yuk, kita belum pernah di mobil kan? Netra abu itu bergerak gelisah ia akan kembali ke belakang namun Boril masih erat menggenggam tangannya. Sini, naik. Dan lagi-lagi Aprilia tak bisa menahan diri untuk tak mengikuti arahan suaminya. Boril yang selalu bisa membangkitkan semangat Aprilia meski sedang marah sekalipun. Serta Boril Yanve tak pernah bosan menyentuh istri cantiknya. Hingga mereka larut dalam dinginnya malam di tepian jalan, kaca yang berembun, mobil yang bergoyang. Kita ralat lebih sopan ya. Pernah nonton film Titanic? Ingat adegan ikoniknya? Bukan saat kapal tenggelam. Tapi saat adegan dalam mobil itu. Nah, sudah ingat. Ya kira-kira seperti itulah kini aktivitas yang mereka lakukan. Setidaknya keduanya menjalankannya dalam ikatan halal menyenangkan yang memacu adrenalin. Karena selain takut Azam terbangun, juga takut ditegur mobil patroli polisi karena mereka kini berhenti di tepian jalur bebas hambatan. Benar-benar tanpa hambatan. Sesuai dengan doa-doa Aprilia. Sesuai dengan janji Aprilia pada Ayasa untuk menemui kedua orang tuanya di Milan, maka Boril pun memboyong keluarga kecilnya untuk pergi ke sana. Tangan Adriana bergetar, ia menangis saat pertama kali menggendong Azam. Persis ketika Aprilia atau Alessianya ketika bayi dulu. Netra abu-abu yang kini semakin pekat, ikut dengan gennya meski wajah dengan rahang tegas mirip Boril. Azam adalah bayi tertampan yang pernah dilihatnya. Kamu tampan sekali cucuku, lihatlah Pak, wajahnya perpaduan mama dan papanya, seru Adriana senang sambil berbicara dengan Antonio yang tak kalah antusiasnya dengan Adriana. Mama boleh gendong. Mama mau bawa keliling mansion. Lah pasti suka banyak bunga-bunga di sini. Udara mansion kita paling segar di Milan. Hei cucuku laki-laki. Dia mana suka bunga? Sini aku gendong akan aku tunjukkan stadion Milan dan aku ajak nonton sepak bola. Adriano akan mengendong Azam namun Adriana berdiri melarangnya. No, kata siapa laki-laki tak boleh suka bunga.
Cucuku akan tumbuh menjadi pria romantis dan penyayang. Aprilia, Boril, tolong jaga papa kalian jangan sampai mengikuti mama. Peringat Adriana kemudian membawa Azam berkeliling mansionnya yang dipenuhi bunga. Sertalah dengan antusias memperkenalkan cucunya pada seluruh asistennya di sini. Dengan bangga Adriana menggendong dan terus mencium cucunya. Tingkah Adriana itu mengundang tawa Aprilia, Boril dan juga Antonio. Meski setelahnya mereka terharu Adriana begitu menyayangi Azam. Adriana bagai merasa menggendong Alessia kembali saat menggendong Azam. Ucap Antonio sambil tersenyum namun tak ayal menyimpan kesedihan di sana. Kami kehilangan kesempatan merawat Aprilia dari bayi hingga dewasa dan kami merasa sangat senang sekali kalian memaafkan kami. Tutur Antonio. Tersirat kesedihan dalam ucapannya. Betapa ia sangat malu pada menantunya kini yang sempat ia benci dan musuh bahkan tak tanggung-tanggung memisahkan Aprilia dengannya dengan cara yang licik. Namun sebagaimana hikmah kehidupan harus berlaku, tak ada kejahatan yang sempurna dan pengampunan yang diberikan Tuhan dalam bentuk pertolongan Boril yang membeli kembali perusahaan nya serta mengembalikan mansionnya, membuat Kasano sadar ada yang lebih penting dari status dan kekayaan yaitu cinta. Melihat mama sembuh begitu, udah merupakan anugerah buat aku pak. Aku minta maaf karena gak ada di samping kalian saat mama dan papa susah. No baby no. Sudah cukup penderitaan yang kami berikan untuk kalian, kalian sudah mau mengakui kami. Pun adalah sebuah keajaiban. Ampunilah kejahatan kami nak. Namun, percayalah kalau kami tulus menyayangi kalian. Boril menyentuh bahu istrinya. Aprilia menoleh dengan satu lirikan, Boril memberi isyarat agar Aprilia memeluk ayahnya dan Aprilia pun melakukannya. Baru kali ini Antonio terasa lepas menangis. Rasa bersalahnya pada Aprilia membuatnya merutuki kejahatannya setiap malam. Kebaikan hati putri dan menantunya meruntuhkan setiap egonya. Maafkan papa nak, maafkan papa. Aprilia menggelengkan kepalanya menangis di dekapan sang ayah. Antonio lalu menoleh pada Boril yang duduk di samping putrinya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Boril hanya tersenyum. Tentu ia tak akan bisa selapang ini dalam bersikap jika ia masih Boril yang dulu. Ujian hidup telah banyak merubahnya. Hingga akhirnya bisa berada di titik ini. Tinggallah lebih lama di sini. Kami sangat rindu pada kalian. Ucap Antonio lagi. Aprilia mengangkat wajahnya lalu bertanya pada Boril. Karena sungguh apapun yang lalakukan sekarang dan nanti akan tergantung keputusan Boril. Bagaimana? Baiklah. Terserah Tuan Putri saja. Senyum Aprilia terkembang dan kini menghambur dalam pelukan suaminya. Betapa Antonio menyadari kalau Boril memang jodoh yang pas untuk putrinya. Mereka pun mengambil waktu liburan yang panjang kali ini. Tentu dengan catatan agar Boril pun menambah waktu liburan bagi Alex serta memberikan hadiah paket bulan madu juga. Dan dengan kebaikan hatinya, Boril pun memberikan paket bulan madu selama 1 minggu pada Alex. Kebaikan hati apa? Alex 1 minggu dan sudah langsung kembali bekerja sedangkan Fernando Jose dan Rosalinda akan menghabiskan akhir musim panas ini di Milan. Yang kira-kira selama 1 bulan lamanya. Nah, kan dari waktu liburan saja sudah terlihat kesenjangan sosial ini. Bagaimana mungkin pengantin baru hanya diberikan jatah 1 minggu libur sedangkan pengantin lawas selama 1 buni? Mana pengamalan sila kelima Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mana? Nyatanya adil hanya menyapa kaum atas berdompet tebal, berjenggot tebal dan bermuka tebal.
Macam Yang Mulia Fernando Jose yang tak malu mengusung tema Super Honeymoon pada liburannya kali ini. Perusahaan online shop kembali stabil dipegang oleh Boril dan kini dihandle sementara oleh Alex untuk 1 bulan ke depan. Bayangkan saja saudara-saudara di saat omset penjualan produk sedang banyak-banyaknya permintaan. Pasar pun meninggi, WANGPED ditinggal pas ngetop-ngetopnya. Bos bilang pilih Arif Noah viral Bramasta saja untuk menggantikannya promo WANGPED selagi si bos berada di Milan. Jan, Nyong Mumet lah yak. Si Arif Noah wis jadi ojek di aplikasi Gobek. Sedangkan viral Bramasta wis digaet Lazada. Mau pakai siapa? Monolog Alex di ruang kerjanya. Ia menempelkan wajahnya di meja kerja sambil sesekali melihat wajah sang istri dalam bentuk foto kecil yang ia pajang di atas meja kerjanya.